Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada kajian rutin kita ini. Masih kita membahas tentang fikih munakahat yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan pertemuan terakhir kita 1 minggu yang lalu terkait tentang walimatul urus atau resepsi pernikahan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita review sedikit pembahasan kemarin. Pertama, bahwa hukum mengadakan resepsi pernikahan itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, baik bagi suami atau calon suami, keluarga dari pihak suami atau keluarga dari pihak istri, atau dua-duanya dilaksanakan di tempat yang sama. Artinya mengadakan resepsi pernikahan, menyelenggarakan resepsi pernikahan, hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan. Hikmahnya apa? Hikmahnya melalui walimatul urus ini, melalui resepsi pernikahan itu bisa meminimalisir fitnah, atau bahasa kita sekarang miskomunikasi. Karena ketika semakin banyak orang yang tahu bahwa fulan dan fulanah telah melangsungkan pernikahan, dua-duanya sudah resmi menjadi pasangan suami istri, maka ketika mereka berjalan berduaan dimanapun, ketika bertemu dengan orang yang sebelumnya belum tahu kalau dia sudah menikah, melalui resepsi pernikahan harapannya orang-orang tahu, oh dua-duanya sudah melangsungkan pernikahan. Berbeda ketika itu dilaksanakan secara rahasia, ya. Jadi kalau ada orang menyelenggarakan pernikahan kok rahasia, itu sebenarnya agak aneh, ya. Karena ketika dilaksanakan secara rahasia, tidak tahu, barangkali akan memunculkan miskomunikasi, ya, memunculkan ketidaksepahaman. Karena ketika ada orang yang tahu, oh dia berjalan bersama dia, kapan? Kemarin di mana? Di Jakarta. Weh, ya.
padahal keduanya sudah melangsungkan pernikahan. Itu diantara hikmah kenapa dianjurkan untuk menyelenggarakan walimatul urus. Kemudian yang kedua, kemarin kita bahas tentang waktunya. Waktu walimatul urus ini sebenarnya walimah itu kalau dikembalikan kepada dulu di zaman Nabi, walimatul urus itu dilaksanakan setelah kedua mempelai itu diakad nikahkan. Jadi setelah kedua mempelai itu diakad nikahkan. Apa harapannya? Harapannya para tamu yang hadir itu sudah mendoakan bahwa keduanya memang sudah menjadi pasangan suami istri, sehingga kalimat barakallahu laka dan seterusnya itu akan nyambung. Meskipun ibu bapak jumhur ulama ya mereka bersepakat bahwa walimatul urus boleh dilaksanakan baik jelang akad nikah atau bersamaan dengan akad nikah atau setelah pelaksanaan akad nikah. Waktunya luas insya Allah. Dan barangkali pendapat jumhur ini yang sekarang yang paling mudah, karena barangkali tidak semuanya bisa menyelenggarakan akad nikah itu resepsi pernikahan itu setelah akad nikah. Rata-rata dilangsungkan bersamaan ya dengan prosesi akad nikah. Dari jelang akad nikah, kaitannya kenapa? Kaitannya ketika akad nikah itu dilaksanakan, semakin banyak saksi yang hadir, maka akan semakin banyak orang yang mendoakan. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, ya, undangan untuk walimah disunahkan, ya, disunahkan kedua mempelai, ya, pasangan suami istri ini disunahkan, dianjurkan untuk mengundang kaum muslimin baik kerabat atau tetangga untuk menghadiri resepsi pernikahannya. Akan lebih bagus, lebih baik jika yang diundang itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh. Semakin banyak orang yang soleh yang diundang, maka akan semakin baik bagi kedua mempelai. Kenapa? Karena kalau orang yang soleh itu datang, biasanya mereka tidak sekedar menikmati resepsi pernikahannya, tetapi juga mendoakan dua mempelai dengan doa-doa yang baik. Ibu bapak, kita tidak tahu melalui siapa doa itu akan dikabulkan. Semakin banyak orang yang diundang dari kalangan orang yang soleh, maka peluang terkabul doa, mendapatkan kebaikan dari kehadiran orang yang soleh ini terbuka lebar. Artinya disunnahkan untuk mengundang kaum muslimin, tetangganya, atau bahkan sahabatnya atau kerabatnya untuk menghadiri resepsi pernikahan. Kemudian kemarin yang terakhir kita bahas yaitu bahwa menghadiri undangan walimah. Menghadiri undangan walimah ini kalau pendapatnya jumhur ulama, mereka mengatakan menghadiri undangan walimah hukumnya adalah wajib. Menghadiri undangan walimah hukumnya adalah wajib, kecuali jika ada uzur, ada halangan yang bisa diterima secara syar'i untuk tidak menghadiri walimah tersebut. Dan saya yakin halangan ini cukup banyak, ya, cukup banyak. Bisa jadi karena sakit, bisa jadi karena yang lain, dan nanti akan ada pembahasan secara syar'i alasan-alasan yang seseorang bisa untuk tidak menghadiri walimah itu seperti apa. Hukum menghadiri walimah itu hukumnya adalah
wajib menurut jumhur ulama. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza du'iya ahadukum ilal walimati falyatiha. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah undangannya. Ibu bapak, kalau saya baca di Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Al Utsaimin beliau mengatakan, undangan yang kita wajib menghadirinya adalah ketika pertama orang yang punya hajat itu hadir ke rumah kita, hadir ke rumah kita untuk menghadiri walimahnya. Atau yang kedua, pendapat ulama yang lain, atau yang kedua, ketika undangan itu ditujukan secara khusus, baik secara langsung tatap muka, ngitake ke rumah kita. Atau yang kedua, melalui sambungan alat komunikasi, telepon, misalnya, Pak Pri, ini kula ajeng waliman anak kula, Pak Pri rawuh nggih, wong tak tenggo-tenggo, tak tenggo-tenggo jangan sumbangannya, tak tenggo-tenggo doanya misalnya. Nah, ini kalau tidak ada halangan wajib. Ini yang kedua. Yang ketiga, atau birisalah dengan sarana surat. Dan sekarang sudah dengan dengan surat undangan pernikahan. Adapun jika kemudian undangan itu bersifat umum, contoh diumumkan di kampung itu fulan akan menyelenggarakan walimah, siapa yang mau hadir dipersilahkan. Nah, ini tidak mengikat. Kalau yang undangan langsung, misalnya karena mereka rumahnya jauh, datang ke rumah kita ngelegake, atau dengan alat komunikasi tadi, dengan WA, dengan telepon, atau dengan surat yang memang khusus ta'yin, mengundang nama kita misalnya, nama kita tercantum di situ, itu yang kemudian oleh para ulama difahami itu undangan khusus, itu yang kemudian jika memang tidak ada halangan, tidak ada uzur, menghadirinya adalah wajib. Tetapi kalau tidak ada pernyataan khusus mengundang kita, seperti orang kampung sering mengatakan kepiaan. Bersekepiaan nggih. Kepiaan itu saya tidak menemukan bahasa Indonesianya, Pak Wiranto napa kepiaan bahasa Indonesianya? Wara-wara. Jadi kalau hanya sekedar itu memang tidak mengikat. Menghadirinya boleh, tidak pun memang tidak mengundang kita. Kalimatnya coba kita lihat, idza du'iya ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian diundang dengan tertentu tadi, hadir ke rumah kita atau melalui komunikasi dengan telepon atau dengan WA, dengan surat undang itu yang khusus, maka kemudian menghadirinya adalah sebuah kewajiban. Bahkan ibu bapak rahimakumullah, kemarin kita sampaikan juga, bahkan ketika salah seorang di antara kita dalam keadaan sedang melaksanakan puasa sunnah, dalam keadaan sedang melaksanakan puasa sunnah pun tetap dianjurkan. Kalau di dalam kitab ini, pengarang kitab ini dengan menggunakan kalimat begini, fa'alaihi ayyujiba wa yahdurul walimah. Seseorang meskipun dalam keadaan sedang melaksanakan puasa sunnah tetap diwajibkan jika tidak ada uzur untuk menghadirinya. Dan seseorang yang sedang melaksanakan puasa sunnah ini ada dua pilihan. Apakah dia akan membatalkan puasanya lalu menikmati hidangan walimahnya itu, atau dia tetap akan meneruskan puasanya dan hanya mendoakan kepada kedua mempelainya. Maka dua pilihan itu boleh untuk diambil salah satu di antara keduanya. Kalau ada pertanyaan mana yang terbaik, dua-duanya baik.
Ya, ini selama puasa sunnah. Kalau puasa wajib ya tidak boleh. Tapi saya kira tidak ada ya. Kalau bulan Ramadan kok apa namanya ngundang walimahan, nah ini bengek wong okeh itu ya. Kalau bulan Ramadan kemudian mengadakan walim itu yang saya kira yang ngundang ini orang yang aneh ya. Kalau orang kampung sering mengatakan sentet gundule. Ini puasa sunnah. Jadi sering ada pertanyaan, yang baik yang mana, yang utama yang mana? Dua-duanya baik. Karena ini Rasulullah yang mengatakan boleh memilih antara dia membatalkan puasa sunnahnya untuk kemudian menikmati hidangannya. Apakah tetap berpahala? Tetap berpahala. Ibu bapak, kalau kita mendasarkan pada syariat itu nyaman. Hadir kita itu bukan karena orang itu yang ngundang siapa, tapi karena kita diundang. Jadi tidak terpengaruh kepada orang yang ngundang, tapi karena kita diundang. Karena konsepnya menghadiri undangan itu adalah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menghadirinya itu adalah karena kita sedang melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau bahasa kita yang ngundang jangan GR. Nah ini ya. Saya hadir itu bukan karena panjenengan, tapi karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang ngundang adalah orang yang mengundang itu. Sehingga ketika salah seorang di antara kita sedang melaksanakan puasa sunnah, ya, mengambil salah satu di antara dua pilihan, boleh. Apakah tetap akan melanjutkan puasanya, ya, kemudian hanya mendoakan lalu pulang, atau ingin membatalkan puasanya lalu menikmati hidangannya? Dua-duanya itu adalah mutlak pilihan kita, dan dua-duanya Rasulullah membolehkannya. Kata beliau, in kana muftiron falyut'am falyut'im. Kalau memang dia ingin membatalkan, silakan menikmati hidangannya. Wa in kana shaiman, tetapi jika ingin tetap melanjutkan puasanya, falyusolli, doakan mempelainya kemudian pulang, dan jangan menggerutu. Ya, menggerutu itu kok ngene iki poso-poso diundang, aku ndelok terus ke pasane ngeleh-ngeleh rugi, ya salah dhewe. Gitu. Karena punya pilihan, artinya meneruskan puasa itu pilihan dia, tidak boleh menyalahkan orang lain. Dan ketika ada seseorang membatalkan puasa itu pilihan dia, ndak usah kemudian sampean ke wis niate poso bareng, sampean malah mangan yang tetap terus ke pasane, sampean mau goro-goro weruh pakanan, ndak usah. Itu pilihan, karena dua-duanya diperbolehkan. Selanjutnya ibu sekalian rahimakumullah, mata yutraku khuduril walimah. Kapan seseorang itu boleh meninggalkan untuk menghadiri walimah? Mata yutraku khudurul walimah. Kapan seseorang itu diperkenankan boleh untuk meninggalkan undangan walimah? Taqaddama anna wujuba khudurul walimata ijabatu da'wati masyrutun bi adami wujudi udhrin. Di awal sudah kita bahas bahwa kewajiban untuk menghadiri resepsi pernikahan, kewajiban untuk menghadiri resepsi pernikahan itu dengan syarat manakala tidak adanya uzur atau alasan atau perkara yang diterima secara syar'i untuk meninggalkan menghadiri walimah tadi. Wa min hadzal a'dzar, di antara uzur-uzur, alasan. Uzur itu bahasa kitanya alasan. Kalau uzur syar'i berarti alasan yang bisa diterima secara syariat. Di antara alasan-alasan seseorang boleh untuk untuk tidak menghadiri walimah ini, pertama adalah
ayyud asyahsu illa maudhi'i fihi munkarun min khamrin au ma'azifin wa nahwiha. Pertama, seperti ketika ada di antara kita ada seorang mukmin diundang menghadiri walimah yang di situ ya terjadi kemungkaran yang nyata. Min khamrin, misalnya di situ disediakan minuman keras ya. Sehingga seperti barangkali ya, ada di YouTube itu kan, ada walimah, di situ disediakan minuman keras. Bahkan ada orang yang sudah sepuh, kupluk miring-miring, kemudian minum itu njur nyanyi miring-miring jatuh. Nah, kalau ada kemungkaran yang nyata min khamrin au ma'asifin wa nahwiha, ada khamr, kemudian ada di situ ya pertunjukan yang tidak semestinya, fahina idzin, dalam kondisi seperti itu justru la yajuzul khuduru illa biqasdi ingkariha. Kita tidak perlu untuk menghadirinya kecuali ada niatan untuk mengingkarinya, wa muhawalatau izalati, atau justru kita berniat untuk menghilangkan kemungkarannya. Nah, tapi menghilangkan kemungkaran itu bukan perkara yang mudah ya. Karena ada kaidah sendiri, menghilangkan kemungkaran itu bahasanya tidak waton, tidak asal-asalan. Ibu bapak ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar beliau mengatakan begini, ini kalimat menarik ini. Liyakun amruka ilal ma'rufi bil ma'ruf wan nahyuka 'anil munkari laisa bil munkar. Ini kalimat yang menurut saya luar biasa itu. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang sering orang mengidentikan dengan orang yang keras, beliau tetap mengatakan begini, liyakun al-amruka ilal ma'rufi bil ma'ruf, jadikan amar ma'rufmu itu tetap dengan cara yang ma'ruf, wan nahyuka 'anil munkari laisa bil munkar, dan jadikan nahi mungkarmu itu tidak dengan cara yang mungkar. Ibu bapak bayangkan, Ibnu Taimiyah itu sering diidentikan dengan ya orang yang keras ya, dan sering nama beliau itu dimarginalkan ya, dikesampingkan karena saya yakin karena tidak faham ya, karena sering menyudutkan beliau Ibnu Taimiyah. Meskipun identik dengan ulama yang keras, beliau tetap mengatakan begitu, jadikan amar ma'rufmu itu dengan cara yang ma'ruf, dan nahi mungkarmu dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang mungkar. Sampai beliau mengatakan begini, kalau amar ma'rufmu tidak dengan cara yang ma'ruf ya, kalau amar ma'rufmu tidak dengan cara yang ma'ruf, yang muncul adalah kemungkaran, ketika itu kamu sedang bukan amar ma'ruf tapi nahi ma'ruf. Kalau amar ma'rufmu dengan cara yang tidak ma'ruf, yang muncul kemungkaran, maka yang sedang kamu lakukan itu bukan amar ma'ruf tapi nahi ma'ruf itu. Dan ketika kamu melakukan nahi mungkar kok dengan cara yang mungkar, ketika itu kamu bukan nahi mungkar tapi kamu sedang melakukan amar mungkar. Itu bisa dibaca di kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Saya punya kitabnya, tidak tebal ya, tidak tebal. Itu kitab yang luar biasa. Kitab tipis tapi menginspirasi rambu-rambu dalam amar nahi mungkar. Sehingga ibu bapak, nahi mungkar itu tidak kemudian kita bayangkan seperti bahasa kita goprak, goprak gabruk
ya. Kalaupun koprak gapruk apa? Gubras gabrus, ya, bukan begitu. Amar ma'ruf tetap dengan cara yang ma'ruf, kata beliau. Nah, kembali kepada yang kita bahas. Jadi kalau ya ada undangan menghadiri walimah yang di situ jelas-jelas ada kemungkaran yang nyata yang luar biasa. Seperti tadi ya, ada minum-minuman keras, kemudian ada pertunjukan yang di situ kemudian ya betul-betul dampaknya adalah kemungkaran. Ya, di situ ada pertunjukan, berjoget, jur nganti do gelut misalnya. Ini yang jelas-jelas kemungkaran. Kondisi seperti itu, maka kemudian seseorang boleh untuk tidak menghadirinya. Dasarnya apa? Pengarang kitab ini mengatakan dasarnya diantaranya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah menantunya Rasulullah, dan dari beliaulah keturunan Nabi itu berlangsung hingga sekarang, ya, hingga sekarang yang sering kita kenal dengan istilah para habaib, para habib, para ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena keturunan Rasulullah itu hanya dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Hadis dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, sona'tu ta'aman, suatu ketika saya membuat hidangan. Fada'autu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika saya membuat hidangan, ya, lalu saya pun mengundang Rasulullah, mertuanya diundang karena sedang masak, ya. Napa nek wong Jawa kek mam gitu ya. Wah, kek mam ya, kek mangsak rada pedes bahasanya kan. Lalu saya pun mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a, maka Nabi pun hadir. Fara'a fil baiti tasawirun. Nah, tapi ini kelasnya Nabi, ya. Ini kelasnya Nabi. Nah, ketika Nabi masuk ke rumah kami, di rumah kami itu ada tasawir, ada gambar, ya, di penjelasannya ada gambar makhluk bernyawa. Faraja'a, maka Nabi pun kemudian pulang. Beliau pulang, masuk, lihat itu, kemudian beliau pulang. Fakultu, maka kemudian aku pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma arja'uka bi abi anta wa umi. Ya Rasulullah, apa yang mendorong engkau kemudian pulang, tidak kerso duduk-duduk menikmati hidangan kami, ya, demi bapak dan jiwaku yang ada di tangannya. Qala, Nabi mengatakan, inna fil baiti sitran fihi tasawwir. Sesungguhnya di rumahmu itu ada sitron. Sitron itu yang belakang itu, gombal, apa namanya, kain ini, apa namanya ini ya, kelambu, ya, satir. Satir itu ya penghalang dari satu ruangan ke ruangan yang lain, ya, ada satir. Di rumah itu ada satir yang kebetulan ada gambarnya, gambar makhluk yang bernyawa utuh. Kata Nabi, wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat la tadkhulu, tidak akan masuk baitan, di suatu rumah, fihi tasawirun, yang di situ ada gambar-gambarnya. Tapi ini contoh kelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menjustifikasi orang, ya, tetapi ini untuk perbaikan kita semuanya. Nabi mengatakan karena malaikat itu tidak akan memasuki rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawanya. Yang dimaksud malaikat di situ adalah malaikat rahmah, bukan malaikat maut. Wah, kalau malaikat maut tidak mau masuk rumah, wah, ibu bapak punya strategi, menra mati-mati, itu dipasangi gambar. Bukan begitu. Ini malaikat rahmah, malaikat yang datang dengan membawa kebaikan.
Ini dipakai oleh pengarang kitab ini sebagai sebuah dalih, ya. Ini kelasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelas kita sekarang mungkin agak sulit, ya. Kenapa? Karena batik pun kan banyak yang banyak pakaian itu banyak yang gambar-gambar, ya. Kita kesampingkan. Mungkin yang kita lihat di sininya, ketika di situ ada kemungkaran yang nyata. Ada homer, ada pertunjukan yang kemudian menggeret pada kemungkaran-kemungkaran, maka boleh untuk tidak menghadirinya. Yang kedua, ayyakuna da'i mimman yakhussu bida'watil aghniya'a lal fuqara. Yang kedua, boleh untuk tidak menghadirinya jika pada walimatul urus itu yang diundang adalah hanya orang-orang kaya-kaya saja, hanya yang the have saja. Nah, itu hanya yang kelasnya kelas khusus, ya. Lal fuqara, sementara orang-orang yang tidak mampu, ya, yang fakir miskin, tidak ada yang diundang sama sekali. Karena punya manajemen bisnis di atas rata-rata, ya. Wah, nek ngundang wong miskin rugi, engko ora netes, ya, bahasa Jawanya, ya. Karena tes nepok mboten mentes, ya, pokoknya tes itu, ya. Yang diundang yang kaya-kaya. Kemarin kita bahas kan, salah satu di antara makanan yang buruk itu makanan di suatu acara resepsi pernikahan, dan yang diundang hanya yang kaya-kaya saja. Yang miskin-miskin tidak ada yang diundang sama sekali. Karena kalau yang diundang itu miskin-miskin akan mendowngrade. Mendowngrade niku napa bahasa kita? Ya, ngedunke kelas itu, ya. Sehingga ngedunke kelas yo sing gede-gede, yang mobilnya bagus-bagus, yang lalat saja nek mencok nang kendaraan itu akan kepleset. Nah, ini justru yang tidak bagus, ya. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, ayyakunna da'i mimman la yatawarra'u an aklil haram wa yatahudu fis subuhat ila ghairi dzalika minal a'dzari syar'iyyati allati yatrakul wajib min ajliha. Yang ketiga, jika, ya, alasan yang boleh tidak menghadirinya itu jika orang yang mengundang ini adalah orang-orang yang betul-betul tidak punya kepedulian kepada makanan haram. Ya, kita hanya bisa membayangkan saja, tidak boleh kita ini kemudian ditakyinkan kepada muayyin orang tertentu, ya. Tentunya tidak boleh begitu. Kalau ada yang mengundang itu misalnya orang-orang yang jelas-jelas dia itu tidak pernah peduli kepada makanan-makanan yang haram. Ada penjahat yang pekerjaannya hanya mencuri, merampok, kemudian menyelenggarakan walimah. Sehingga pernah dulu terjadi di suatu tempat, ya, terjadi sudah sekian puluh tahun yang lalu, ada walimahan, di situ acaranya rame, bahkan ada pentas, ya, ternyata nyembelih kambing, yang kambing itu ternyata mencuri dari satu tempat, sak kandang dintekke. Itu pernah terjadi dulu. Saya tidak akan sebut di mana, ya. Saya pernah mendapati itu dulu. Jadi ada, ya, sak kandang itu dicuri habis, ya. Ternyata yang nyuri itu, ya. Dan untuk waliman itu betul-betul pernah terjadi sekian puluh tahun yang lalu, ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Dan pernah terjadi. Maka kalau ada seseorang memang betul-betul dia tidak ada kepedulian, rangati-hati blas, bahkan orangnya apa bahasa kita, ya, badak, gitu, ya. Jadi, ya, pokoknya sing penting oleh, wong golek sing apa? Bahasa Jawa itu golek sing haram bae. Angel pemenang golek sing halal. Kita berlindung kepada Allah dari kalimat yang seperti itu, kalimat yang tidak layak untuk kita ucapkan.
Maka kalau ada orang yang seperti itu, kemudian dia menyepelekan, terbiasa dengan perkara-perkara yang syubhat, maka boleh untuk tidak menghadiri walimahnya jika memang itu ada nyata dan itu bukan tafsiran kita. Ya, ini beda loh dengan tafsiran kita. Kalau kita yang menafsirkan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau ada orang yang memang ma'ruf seperti itu, ya seperti itu, maka kemudian boleh untuk tidak menghadirinya. Dan juga alasan-alasan yang lain yang secara syar'i, ya secara syar'i boleh untuk tidak menghadirinya. Wa kadzalika ya'dzarul mad'u idza wujida indahu udhrun syar'i. Demikian juga alasan-alasan yang lain yang bisa diterima secara syar'i seperti diperbolehkannya seseorang untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Seperti misalnya min kathrati matorin, karena hujan yang cukup deras, udane ambres-ambresan, rek kondangan mboten nenten payung. Dan kalau toh hadir maka mesti klebus misalnya. Nah ini barangkali, tapi saya kira ini bisa disiasati kalau kalau waktunya agak panjang. Artinya apa? Menghadiri sholat jamaah saja boleh tidak hadir ketika ada uzur seperti tadi, hujan deras ya, au wahlin, atau karena ada hujan deras lalu lumpurnya banyak, au khaufin au duwin, atau karena ketakutan terhadap serangan musuh, kayak dinceng oleh musuh misalnya, dan lain sebagainya. Kalau kemudian sholat jamaah saja yang itu sangat ditekankan, boleh untuk tidak menghadirinya ketika betul-betul ada alasan syar'i. Demikian juga menghadiri resepsi pernikahan. Jika ada perkara-perkara yang menghalangi untuk menghadirinya, maka boleh untuk tidak menghadirinya. Kemudian yajuzu lil urusi an tahdima adyafu zaujiha yauma ursiha. Diperbolehkan, tapi ini tambahan saja, di tempat kita ini tidak terjadi ya. Diperbolehkan mempelai yang sedang melangsungkan akad nikah, boleh hukumnya dia menyajikan hidangan kepada tamu-tamu yang hadir, nganteni melu ngladeni ya. Bolehkah? Boleh. Tentunya ini dalam batasan-batasan tertentu ya, sehingga tidak memunculkan fitnah, nganteni nang ngarep malah ribut nyuntoki wedang misalnya. Tapi kalau misalnya seperti manten-manten di kampung-kampung yang biasa-biasa, ngantennya keluar ya, kemudian nyuguhke nggo sama dipun sekecakaken misalnya, boleh ya. Apa alasannya? Nanti kita lanjutkan setelah jeda adzan sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali ya yang kita bahas pada malam hari ini. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah. Jadi diperbolehkan mempelai pengantin melayani para tamu yang hadir, memberikan hidangan kepada mereka. Disebutkan dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Majah, bahwa suatu ketika diriwayatkan di sini, wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai kepada beliau, da'a Abu Asid As-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi. Ketika itu Abu Asid As-Sa'idi mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada resepsi pernikahannya.
Wa kanat imra'atahu yauma idzin khadimuhum wa hiya al-arus. Sementara itu istri dari Asid As-Sa'idi, ia termasuk salah satu di antara orang yang melayani para tamu. Sementara wahyal arus, sementara dia adalah mempelai pengantin putrinya. Qala Sahal, ketika itu yang meriwayatkan, yang menceritakan ini Sahal bin Sa'id ya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tadruna ma saqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu apa minuman yang dituangkan ya, yang dituangkan ke gelas Nabi untuk kemudian diminumnya? Jadi ya Sahal bin Sa'id ini beliau menceritakan ketika Nabi diundang pada resepsi walimahnya Asid As-Sa'idi. Dia menceritakan perkataan Sahal ini, tahukah kamu minuman apa yang dituangkan ke gelas Nabi untuk diminumnya? Kemudian beliau mengatakan, angqa'at lahu tamratun minal lail. Ya, kamu perlu tahu bahwa istrinya Asid As-Sa'idilah yang merendam kurma semalaman. Ya, kurma direndam untuk kemudian diminum. Ya, apa namanya? Saya lupa itu. Apa Bu? Ya, itu. Itu. Jadi itu kan minuman zaman Nabi yang bagus dan sampai sekarang pun juga bagus ya, rendaman kurma, air rendaman kurma. Sahal beliau mengatakan, semalaman istrinya Asid inilah yang merendam beberapa kurma. Falamma akala, maka setelah Nabi menikmati hidangan pada resepsi itu, saqathu iyahu, istri Asid istrinya Asid lah yang menuangkan air itu ke gelasnya Nabi untuk kemudian diminum oleh Rasulullah. Nah, ini menjadi sebuah dalil. Apa artinya boleh pengantin wanita itu ikut melayani melayani para tamu? Boleh. Qultu, aku katakan, para kitab ini mengatakan, wa mahalu hadzal fi'lu huwa aminal fitnah kama la yahfa. Ini boleh dilakukan dengan catatan tidak menimbulkan fitnah. Bahasa kita tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan huru-hara, tidak menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik. Ini hanya sekedar barangkali menghilangkan persepsi negatif ya. Oh, gak nganten nang kok melu ngladeni malati. Malati itu napa? Marakake kualat, ndak, boleh saja dan boleh saja dengan catatan tadi selama itu tidak menimbulkan masalah ya, karena barangkali akan jadi pembicaraan orang barangkali. Jika itu kemudian diperkirakan akan menimbulkan masalah, menghindarinya akan lebih baik ya, selama aman dari fitnah. Kemudian at-tahni'atu bizzawaji, memberikan ucapan selamat bagi para hadirin, para undangan ketika menghadiri resepsi walimah. Min mahasinis syariati, di antara bagusnya perkara-perkara dalam syariat Islam ini adalah tahni'atul muslimu akhahul muslim bima khasalallahu minal khair, yaitu ketika seorang mukmin, orang muslim mendapati muslim lainnya mendapatkan kebaikan, maka di antara kebaikan akhlak adalah memberikan ucapan selamat kepada mereka. Itu kebiasaan yang baik. Kita punya teman, punya tetangga mendapatkan kebaikan, kemudian kita beri tahniah.
putranya kebetulan misalnya ya tetangga kita punya putranya misalnya diterima pekerjaan di satu tempat yang cukup bagus, tidak apa-apa kita memberikan tahniah, wah selamat nggih nderek bingah putrane ditampil teng mriku. Itu akhlak yang baik dengan tutur kata yang baik, tapi jangan dengan perangai yang apa ya, orang Jawa mengatakan nyatis. Nyatis itu apa namanya, sinis ya, selamat ya putra Anda diterima. Wah, ini kalimatnya baik tapi apa? Tapi caranya tidak baik. Ibu bapak, perlu kita lihat bahwa di antara kaidah dalam Al-Qur'an terkait hidup dan kehidupan, kaidah pertama adalah ucapkan yang baik, wa qulul linnasi husna. Ucapkan perkataan yang baik kepada para manusia. Itu kaidah pertama dari 50 kaidah dalam Al-Qur'an terkait hidup dan kehidupan. Membiasakan bertutur kata yang baik, baik dari sisi substansi kalimatnya maupun cara mengucapkannya. Bagi bapak, kalau kita larang guyu itu perlu belajar banyak mesem. Karena itu akan menjadikan kalimat yang kita ucapkan akan menjadi baik. Wa qulul linnasi husna. Ucapkan perkataan yang baik kepada sesama manusia. Itu kaidah pertama. Ada satu kitab, saya lupa judulnya ya, itu ada kaidah-kaidah ya, qawaidun minal Qur'an, kaidah dalam Al-Qur'an dalam hidup dan kehidupan. Kaidah pertama itu wa qulul linnasi husna. Biasakan untuk berbicara yang baik dengan sesama manusia, baik dari sisi cara bicaranya atau dari sisi apa yang dibicarakan. Maka di antara kebaikan dalam syariat Islam ini adalah ketika ada orang lain mendapatkan kebaikan, ucapkan tahniah keselamatan untuk mereka. Tetangga ya nanam lombok bagus, wah lombok saya nggih nderek binga regane saya. Itu akan menciptakan suasana yang baik. Kalau teorinya Abdul Daim Kahil, seorang pemikir di Damaskus, itu beliau mengatakan itu modal pertama hidup bahagia umur panjang. Itu biasa untuk berkomunikasi yang baik, memberikan selamat. Wa du'a'u lahu bil barakati, mendoakan kepada mempelai supaya diberikan keberkahan. Wa dawamun nikmati, ya, dan diberikan kenikmatan yang langgeng, yang dawam. Wasyukriha, dan ikut senang. Derek bingah nggih anu ya putrane pun nikah misalnya. Kalau kita misalnya menghadiri pernikahan kan biasa memberikan ucapan selamat, terkecuali doa ya. Selamat ya, subhanakallah, mugi-mugi sakinah, jurusannya kan 3 kata, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sudah kalimat yang familiar. Itu bagian dari tahniah. Lihadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u lil mutazawwij, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau mendoakan kepada kedua mempelai bil barakah, dengan keberkahan, wadawamu taufik, agar senantiasa diberikan taufik, diberikan hidayah dan kemampuan menjalankan hidayah itu. Watulul usrati, dan diberikan ya kekeluargaan yang langgeng, ya, kekeluargaan yang langgeng. Itu sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yuqalul arus, apa yang diucapkan kepada kedua mempelai. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'al insan idza tazawwaja. Dari Abu Hurairah, dia menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya menjumpai ada kaum muslimin yang melangsungkan pernikahan, qala, beliau pun mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika
wa jama'a bainakuma fi khair. Ini untuk kita jangan sampai tidak hafal. Karena kita lebih-lebih ibu-ibu yang sering kondangan. Nah, ini doa ini untuk diucapkan meskipun tidak keras-keras ya. Meskipun barakallah nggih ya, dalam hatinya sampai akhir. Karena barangkali orang ngucapi barakallahu laka wa baraka alaika lali apa ki terusane. Wah, ngenteni burine antri terlalu panjang ya. Karena nang tengah-tengah lali nguling-nguling sawen-wen ya. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan kepada engkau. Wa baraka alaika, Allah memberikan keberkahan kepada kalian ya, kepada Anda berdua. Wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan. Saya kalau kondangan berusaha ini saya ucapkan ke mempelai ya, ke mempelai, dan mempelai sok ngrungokake itu nderek bingah nggih, mendoakan saja barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Selamat, mudah-mudahan sakinah wa wadah warahmah. Inggih Pak Ustaz, inggih lemene inggih bola bali. Ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang pokok. Seandainya tidak hafal pun dengan mengucapkan mugi-mugi berkah ya, sakinah, mawadah, warahmah. Jadi keluarga samara ya. Nah, itu secara singkatan kan. Samara itu sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian Ibu Bapak yang terakhir saja, wa yustahabbul hadiyatu lil arusin, dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada kedua mempelai. Inilah barangkali dalil kondangan nyumbang. Ya, apakah itu salah? Tidak salah. Ya, saya sering ditanya, Ustadz, kita itu kan menghadiri undang itu kan undangannya bukan nyumbangnya. Iya, ya, iya. Tapi kalau toh kemudian nyumbang itu tidak salah, ya, tidak salah. Kenapa? Karena pada asalnya saling memberikan hadiah itu akan terjalin apa? Kasih sayang. Ya, akan terjalin rasikhah, kasih sayang yang baik, tata hubungan yang baik. Wal aslu fi hadzal hadis, dasar hadis ini dasarnya adalah dalam hadis Anas, beliau mengatakan lamma tazawwajun nabiyyu Zainab ahdat lahu Ummu Sulaim khaisan fi turin min hijaratin. Dasarnya adalah bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menikahkan Zainab dihadiahkan kepadanya yaitu oleh Ummu Sulaim khisan. Khis itu makanan, campuran antara kurma, tepung dan minyak samin ya. Diberikan khis ya, dan diberikan minuman yang terbuat minuman yang diletakkan di sebuah wadah yang terbuat dari batu. Wah, lumpang cilik. Ini ya, dulu kan memang alat-alat itu kan dari batu, dari tanah, itu kan biasa ya. Ya, taurin itu wadah min hijaratin yang terbuat dari batu. Ya jangan bayangkan kok nang lumpang itu. Mungkin ya gelas-gelas kecil atau mangkok yang dari batu misalnya ya. Karena memang di beberapa tempat kan ada mangkok yang dari batu yang tipis-tipis itu, dan harganya mahal karena batunya bagus. Ibu bapak ini yang mendasari barangkali konsep praktek walimah, kemudian nyumbang itu dalam rangka saling memberikan hadiah. Apakah hadiah itu dimasukkan ke dalam kotak atau diwujudkan dalam barang tertentu diberikan kepada mempelai ya. Kalau dulu kan kalau ada pernikahan biasanya teman-temannya itu ngasih kado.
Kalau dulu kado yang paling banyak itu album foto. Itu kalau dulu kan. Ya, masa-masa bapak-bapak dulu kan kalau mantenan itu anggur ngantenan buka kado itu seneng. Yang paling banyak apa? Album foto. Ya, sehingga fotonya situ tapi albumnya banyak. Ya, kalau Ustaz Tamim barangkali tidak menangi masa-masa zaman kuno itu. Mantenan zaman kuno itu kado-kado itu ya, kado-kado zaman dulu itu gelas, mangkok ya, kemudian apa lagi ya, jam, kemudian yang paling banyak itu tadi album foto ya, karena sering di foto-foto. Ibu bapak rahimakumullah, untuk bab selanjutnya, bab yang tidak kalah menarik ini, ada Bu Lailatuz Zafaf ya, Lailatuz Zifaf, adab malam pertama dalam pernikahan ya. Ini kita lanjutkan waktu yang akan datang, meskipun bapak-bapak mungkin keliwat tidak apa-apa ya. Sampaikan kepada putra-putra ini ya, karena ada adabnya, ini ada fikihnya, yaitu tentang adab pada malam pertama ketika dua mempelai itu bertemu, itu ada adabnya, ada etikanya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Ibu bapak, sampai di sini barangkali yang kita bahas, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Oke, monggo Pak Wiranto. Biasanya tekan alasannya nggak ada uang gimana? Karena harus tadi. Okay. Karena ndak ada uang. Arek kondangan ning jan ra duwe duit tenan gitu ya. Bagaimana, apakah mau hadir atau tidak? Ya barangkali itu rasa ya. Karena kalau kita itu jadi begini, kalau di kalau di Muhammadiyah itu ada pendekatan, ada bayani, kemudian ada burhani, dan ada irfani. Kalau bayani itu pendekatan dalil, kalau burhani itu pendekatan empiris ilmu, irfani itu rasa. Jadi memang dalam Islam itu rasa itu tidak bisa dipungkiri. Seperti kita berpakaian, kaum laki-laki ini kan berpakaian standar aurat yang harus ditutup kan pusar sampai lutut. Tapi mosok kita ngaji minggu katok kumprang ya. Itu kan irfani, urf atau rasa. Nah kaitannya ketika kemudian ada seseorang mau kondangan, kemudian betul-betul tidak punya uang, bagaimana solusinya? Pertama, boleh ya dia tidak menghadirinya, karena memang ketika dia menghadiri kemudian tidak punya uang ya, tidak ada yang yang mau dibawa, ada rasa yang tidak tekan. Saya kira di antara kita tidak adalah kalau ada orang kemudian walimah, orang di duit kemudian tetap nyemplung ke amplop, dan amplopnya empty kosong. Saya kira kita tidak sampai hati seperti itu ya. Ada dua pilihan, apakah memang betul-betul tidak hadir, atau kemudian dia bisa juga pinjam ke yang lain, boleh jika ada kemampuan untuk menutupinya ya. Solusi yang kedua itu yang paling sering diambil oleh diantara kita, karena barangkali untuk saya tidak tahu ya standar standar kondangan itu berapa itu. Jadi saya kira standar kondangan yang biasa-biasa itu kalau kita sekedar pinjam, insya Allah ya bisalah nyarutang kapan-kapan ya. Kecuali kalau kemudian ya harus nominalnya ditentukan, undangan hari sekian, catatan amplop minimal 1 juta misalnya, tapi kan tidak ada yang seperti itu. Artinya kondisi-kondisi tadi itu kembali kepada
kemudian milik kepada apa ya, kepada rasa. Saya kira dua hal itu yang sering dilakukan antara kaum muslimin. Yang paling banyak itu donggolek silian. Yang kedua, nek pancen gak mepet tenan, wis ora ana duit babar blas, butuhane gak akeh, ya bojone lara, anak gak bayar werna-werna, listrike gurung dibayar. Nah, itu Allah Maha tahu sudah ya. Allah Maha tahu, barangkali memang kita dalam keadaan sedang sangat kerepotan. Di absen. Wah, nah ini pengalaman Pak Wiranto banyak ini. Ya, jadi barangkali kembali kepada rasa tadi ya, yang biasanya diambil solusinya tadi antara orang mangkat atau dengan pinjam. Dan kalau pinjam sekitar itu, saya kira kita berhusnudzon kepada Allah itu sesuatu yang tidak terlalu memberatkan, asal di standar-standar yang standar tadi. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.